Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami. Boleh di slide next. Oke, di sini ada anggota kelompoknya dengan saya sendiri yang bernama Novar Dikson Ramadan dengan NIM 231511152. Oke, boleh dilanjut namanya yang lain. Saya Muhammad Ridho Mahendra dengan NIM belakang 155. Dipersilakan yang lain. Oke, saya Muhammad Faryal Fatir dengan NIM 231051158. Saya Khalid Akbar dengan NIM akhir 37. saya ke Syafiq Rahman dengan NIM belakang 139. Oke, boleh di next slide deh. Oke, di sini ada latar belakang dari pembuatan proyek kami. Jaringan komputer yang saat ini digunakan di lab terpadu masih menghadapi beberapa kendala. Masalah yang terjadi meliputi kinerja jaringan yang kurang maksimal, lambatnya akses data, dan koneksi yang sering mengalami gangguan. Selain itu, struktur jaringan yang ada sulit untuk diperluas karena skalabilitasnya yang terbatas. Tidak kalah penting, sistem keamanan jaringan juga masih memadai, sehingga berisiko terhadap kebocoran data atau serangan cyber. Oke, boleh di next. Ya, di sini ada batasan masalahnya. Agar analisis dan perancangan topologi jaringan komputer pada UPA atau UPT Lab terpadu UPN Veteran Jakarta dapat dilakukan secara terfokus. Ruang lingkup masalah dibatasi pada beberapa aspek. Analisis ini hanya mencakup jaringan lokal atau LAN di dalam lab perpustakaan, tanpa mencakup fasilitas gedung lain di lingkungan kampus. Perancangan difokuskan untuk mendukung kebutuhan operasional utama seperti administrasi, akademik, dan penggunaan fasilitas oleh staf maupun mahasiswa, dengan menggunakan perangkat dan teknologi yang tersedia secara umum di pasaran. Dengan batasan ini, diharapkan perancangan jaringan dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan dan kapasitas UPA Lab terpadu. Oke, boleh next. Oke, di sini ada tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan topologi jaringan komputer UPA Lab terpadu UPN Veteran Jakarta secara rinci menggunakan perangkat lunak aplikasi yaitu Cisco Packet Tracer. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan representasi simulasi yang mencerminkan desain jaringan secara realistis, termasuk pengaturan perangkat keras seperti switch, router, dan access point, serta konfigurasi jaringan yang relevan. Dengan menggunakan Kisco, penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi efisiensi, keandalan, dan fungsi dari desain topologi yang telah sudah dirancang, sehingga dapat menjadi acuan untuk implementasi nyata di UPA Lab terpadu. Oke, next slide-nya Ridho Mahendra, dipersilakan. Ya, sekarang kita berada di bagian ruang lingkup, yaitu ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis kondisi UPA Lab terpadu UPN Veteran Jakarta. Dan penelitian ini fokus pada perancangan teknologi topologi jaringan lokal, network, atau LAN dengan menggunakan teknologi terkini yang sudah umum seperti Ethernet, Wi-Fi, VLAN, dan kabel kategori tipe, tipe 6. Dengan memperhatikan keterbatasan anggaran, desain jaringan yang dirancang untuk memastikan efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitasnya. Jadi hasil akhir dari penelitian ini berupa panduan implementasi yang mencakup spesifikasi perangkat, langkah instalasi, dan pengelolaan jaringan guna mendukung aktivitas operasional di UPA Lab Terpadu PN Veteran Jakarta. Boleh di next. Nah, lokasi penelitiannya yaitu penelitian ini kami lakukan di gedung unit pelaksanaan teknis UPA Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta, dan merupakan salah satu fasilitas utama di lingkungan kampus yang didukung aktivitas administrasi, pelayanan akademik serta kegiatan operasional lainnya. Boleh di next. Nah, pada topik pembahasan di 4.1 yaitu deskripsi topologi jaringannya.
Topologi jaringan pada UPA Lab terpadu UPN Veteran Jakarta menggunakan topologi star yang di mana semua perangkat terhubung pada satu perangkat pusat seperti switch atau router. Perangkat pusat ini bertindak sebagai penghubung utama yang mendistribusikan koneksi ke seluruh perangkat yang ada di lab terpadu UPN Veteran Jakarta. Dengan topologi ini, jaringan menjadi lebih terstruktur, mudah diatur, dan efisien dalam mendukung aktivitas di lingkungan laboratorium, seperti akses internet, transfer data, dan komunikasi antar perangkat. Struktur jaringan ini juga memudahkan pemeliharaan dan troubleshooting jika terjadi gangguan. Selanjutnya itu 4.2 desain dan diagram topologi jaringannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami terhadap administrator jaringan UPA Lab terpadu menghasilkan sebuah topologi jaringan yang digunakan pada UPA Lab terpadu. Nah, berikut adalah desain topologi jaringan UPA Lab terpadu yang diberikan eh, dari UPN Veteran Jakarta. Boleh dilanjut, Mas Muhammad Faryal Fatir? Baik, terima kasih Muhammad Ridho Mahendra. Selanjutnya ini ada desain diagram topologi jaringan ya. Bisa dilihat di sini eh, untuk yang lab terpadu ini ada di atas. Dan selanjutnya ini ada gambaran dari Cisco tracernya ya, implementasi jaringan komputernya. Boleh di next. Selanjutnya ini ada perangkat jaringan yang digunakan. Yang pertama itu ada kita menggunakan dua router, yaitu router 0 dan router 1, yang fungsinya router 0 itu memeriksa alamat tujuan setiap paket data yang diterima pada switch 0 dan 1, serta memberikan rute terbaik untuk mengirim paket ke jaringan tujuan. Sedangkan router 1 yaitu memeriksa alamat tujuan setiap paket data yang diterima oleh pada switch 2 dan 3, serta memberikan rute terbaik untuk mengirim paket ke jaringan tujuan. Kita juga menggunakan 4 switch, yaitu ada switch 0, switch 1, switch 2, dan switch 3. Yang lokasinya semuanya lab terpadu ya. Penggunaannya juga untuk switch 0 itu menjadi jembatan antara PC 0 dan PC 1 ke switch 1, 2, dan 3. Switch 1 itu berfungsi menjadi jembatan antara PC 2 dan PC 3 ke switch 0, 2, dan 3. Selanjutnya ada switch 2 yang berfungsi menjadi jembatan antara PC 4 dan PC 5 ke switch 0, 1, dan 3. Selanjutnya ada switch 3 yang berguna menjadi jembatan antara PC 0 dan 7 ke switch 0, 1, dan 2. Kita juga mempunyai 8 PC yang di mana satu switch-nya memegang 2 PC. Karena kita memiliki 4 switch, jadi kita mempunyai 8 PC di sini. Yaitu PC 0 sampai PC 7 yang kegunaannya menjadi pengujian jalur antara PC dengan pengiriman PDU serta melakukan pinging. Boleh next. Nah, selanjutnya ini ada konfigurasi jaringan. Ini PC0 ini konfigurasi jaringannya kami masukkan IP address, ada PC0 seperti ini, PC1 seperti ini, PC2 seperti ini, dan PC3 seperti ini yang masing-masing memiliki IP address yang berbeda-beda seperti PC0 yaitu 192.168.2.3, selanjutnya ada PC1 192.168.2.4, PC2 192.168.3.2, selanjutnya PC 3 yaitu 192.168.3.3. Boleh di next. Nah, ini selanjutnya akan dilanjutkan pada saudara Kolik Akbar. Baik, terima kasih Fatir. Di sini ada konfigurasi jaringan. Yang pertama, konfigurasi router. Ada routing protokol yang digunakan untuk router 0. Ada pula DHCP-nya, IP address, dan NAT. NAT tidak diperlukan karena analisis jaringan hanya sebatas jaringan lokal. Semua perangkat yang terhubung ke jaringan hanya dapat berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan tersebut. Ada juga pembahasan konfigurasi jaringan. Untuk switch 0, ada VLAN router 0, ada terangnya, dan ada pula MAC address-nya. Untuk switch 1, ada VLAN-nya seperti ini, terangnya seperti ini, dan ada juga MAC address-nya. Untuk switch 2, ada VLAN juga, terang, dan MAC address. Di sini untuk pengujian jaringan. Metode pengujian. Metode pengujian yang akan dilakukan adalah uji konektivitas untuk memastikan perangkat dalam jaringan yang dapat saling terhubung. Uji konektivitas ini akan mencakup uji ping antara PC untuk memeriksa apakah antara PC dapat dijangkau dalam jaringan. Seperti ini gambarnya contohnya. Di sini juga ada.
Ada juga metode pengujian. Metode pengujian yang akan dilakukan adalah uji konektivitas untuk memastikan perangkat dalam jaringan dapat saling terhubung. Uji konektivitas ini akan mencakup uji ping antar PC untuk memeriksa apakah antar PC dapat dijangkau dalam jaringan. Seperti ini untuk dasarnya. Contohnya dikirim dari PDU, PC 0 mengirimkan ke switch, dikirimkan juga oleh routernya. Router akan mengirimkan ke switch yang kedua, lalu dikirim lagi ke PC 4, lalu dikirim balik ke PC 1, PC 0, sorry. Ada juga untuk successful, metode pengujian yang akan dilakukan adalah uji konektivitas untuk memastikan perangkat dalam jaringan dapat saling terhubung. Uji konektivitas ini akan mencakup uji ping antar PC untuk memeriksa apakah antara PC dapat dijangkau dalam jaringan seperti ini. Berhasil. Oke, boleh lanjut oleh Saudara Akil Sarif Rahman. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Khalil Akbar. Berikutnya pembahasan. Pembahasan ada yang namanya hasil dan keunggulan topologi. Dan ada beberapa macam. Yang pertama, kinerja yang optimal. Dengan segmentasi jaringan melalui VLAN dan penggunaan perangkat modern, jaringan dapat mengelola lalu lintas data dengan lebih efisien. Hal ini mengurangi kemacetan data, bottleneck, dan meningkatkan kecepatan transfer. Yang kedua itu skalabilitas tinggi. Topologi hierarki atau hybrid memungkinkan penambahan perangkat baru tanpa memengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, keamanan yang meningkat. Implementasi firewall, enkripsi data, dan kontrol akses berbasis penggunaan memastikan perlindungan data dari ancaman eksternal maupun akses yang tidak sah. Segmentasi jaringan juga membatasi dampak gangguan pada suatu segmen agar tidak menyebar ke seluruh jaringan. Lalu yang keempat, efisiensi biaya. Kombinasi perangkat modern dengan desain topologi yang efektif memungkinkan efisiensi biaya operasional karena perangkat dapat digunakan secara optimal dan pemeliharaan jaringan lebih sederhana. Yang kelima, pengelolaan yang mudah. Topologi yang dirancang mempermudah pemantauan dan pengelolaan jaringan. Administrator dapat dengan mudah memantau lalu lintas data, mengatur prioritas menggunakan quality of service, dan melakukan perawatan jaringan. Lanjut. Lalu ada kekurangan dan solusi. Ada beberapa kekurangan dan solusi yaitu biaya implementasi yang tinggi. Penerapan topologi hierarki atau hybrid membutuhkan perangkat keras modern seperti switch layer 3, router yang canggih, dan kabel berkualitas tinggi. Hal ini dapat memerlukan biaya investasi yang cukup besar, terutama untuk institusi dengan keterbatasan anggaran. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Infrastruktur jaringan masih bergantung pada sumber daya listrik yang stabil. Jika terjadi gangguan listrik, jaringan dapat terganggu, kecuali ada dukungan sistem cadangan seperti UPS atau generator. Lalu yang ketiga, tingkat pemilihan yang tinggi. Dengan meningkatnya jumlah perangkat dan kompleksitas jaringan, biaya serta frekuensi pemeliharaan juga meningkat. Dibutuhkan sumber daya yang cukup untuk memastikan jaringan tetap berjalan normal atau optimal. Lalu rentan terhadap ancaman internal. Meskipun keamanan eksternal telah diperkuat, ancaman dari dalam seperti pengguna yang tidak bertanggung jawab atau kesalahan konfigurasi tetap menjadi risiko yang perlu dikelola secara berkala. Lalu yang terakhir, kompleksitas pengelolaan awal. Meskipun pengelolaan jaringan menjadi hal yang lebih mudah serta implementasi, proses pengawalan konfigurasi VLAN, routing, dan pengaturan perangkat memerlukan keahlian yang teknis yang tinggi. Hal ini bisa menjadi sumber daya manusia tidak memadai. Lanjut. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan simulasi terhadap topologi jaringan UPA lab terpadu UPARTA, dapat disimpulkan bahwa penggunaan topologi STAR memberikan efisiensi dan keandalan yang optimal. Seluruh perangkat berhasil terhubung dengan stabil, memungkinkan transfer data yang cepat dan aman melalui perangkat pusat. Simulasi yang dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer membuktikan bahwa konfigurasi jaringan yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan operasional perpustakaan dengan baik. Meski demikian, topologi ini
memiliki beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada perangkat pusat. Namun, analisis menunjukkan bahwa desain tersebut tetap mampu mendukung aktivitas operasional harian dengan resiko yang minimal, asalkan langkah-langkah mitigasi yang tepat diterapkan. Lanjut. Saran. Saran dari kami yaitu yang pertama peningkatan redundasi perangkat pusat. Meningkatkan ketergantungan topologi star pada perangkat pusat. Disarankan untuk menambahkan perangkat cadangan atau mengimplementasikan failover untuk meminimalkan risiko gangguan operasional jika perangkat pusat mengalami kerusakan. Lalu yang kedua, penggunaan switch yang lebih canggih. Mengganti switch yang ada dengan switch yang mendukung fitur manajemen jaringan lanjutan seperti VLAN, QoS, port mirroring, guna meningkatkan performa dan fleksibilitas jaringan. Lalu yang ketiga, monitoring dan pemeliharaan proaktif. Mengintegrasikan sistem pemantauan jaringan secara real time untuk mendeteksi dan mengatasi masalah sebelum berdampak pada operasional. Gunakan perangkat lunak seperti SolarWinds, PRTG, atau Zubix untuk analisis performa jaringan secara menyeluruh. Penggunaan teknologi wireless modern. Selain jaringan kabel, adopsi teknologi wireless modern seperti Wi-Fi 6 dapat meningkatkan fleksibilitas jaringan dan mempermudah akses bagi pengguna perangkat mobile di perpustakaan. Lalu yang terakhir, penyediaan penyediaan dokumentasi jaringan. Lengkapi lengkap maaf, tidak terlihat. Lengkapi dengan dokumentasi yang detail, topologi konfigurasi perangkat dan prosedur pemeliharaan dokumentasi. Ini akan mempermudah proses perbaikan dan pengembangan di masa depan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.